Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Mari kita mempersiapkan diri kita supaya sungguh-sungguh kita benar-benar siap memasuki hadirat Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini kami rindu berjumpa dengan Engkau Bapa Di tempat kudus-Mu, biarlah saat ini menjadi saat yang terindah. tiada Kata-kata selain puji dan sembah. saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, Kami mau mempersembahkan pujian bagi bersama-Mu.
Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita ucapkan syukur kalau kita ada di tempat ini, kalau kita punya kesempatan untuk beribadah, itu adalah kasih Tuhan. Mari syukuri hal ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku boleh kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan aku rindu mempersembahkan pujian kepadamu. Aku rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi. Haleluya. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari katakan, sungguh Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Biarlah kekudusan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Aku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan dengan iman, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kerinduan kami, kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih, saat ini jemaat-Mu siap untuk menyambut Engkau, menyambut kedahsyatan kuasa-Mu, menyambut kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memasuki ibadah ini dengan ucapan syukur dan sorak-sorai bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Saya rindu kita semua dalam satu roh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah saudara. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita sambut Raja Kemuliaan yang sudah melawat kita semua. Angkat tanganmu dan angkat wajahmu. Sambut Yesus Tuhanmu. Sambut
siap menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai lambaikan tangan. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar telah hadir di tempat ini. Sukacita bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, tidak Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. ya. Mari datang menyembah Dia. Yes. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, tidak Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, ya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, tidak Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, tidak Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, tidak Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Seberapa banyak yang merasakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan ada di setiap hari-hari kita. Amin. Dia yang memuaskan hidup kita. Haleluya. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Saya undang kita
Yesus kita. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Biarlah kedahsyatan dan kebesaran-Mu sungguh kami alami. Tuhan, ini umat-Mu. Kami percaya hari ini Engkau ada di tempat ini. Silahkan ya Tuhan. Engkau jamah kami. Engkau jamah kami Tuhan. Biarlah kedahsyatan firman-Mu juga Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Firman yang mengubahkan. Firman yang membangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari terlebih dulu kita baca bersama-sama Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai 6 sudah dapat. Oke. Kita baca rame-rame ya. Kita baca sama-sama dengan semangat ya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Siapa yang bernafas di sini? Oh, bernafas semua ya. Haleluya. Kalau gitu kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar. Pujilah Tuhan sebab besar. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Sekali lagi yuk. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang demikian besar. Allah yang dahsyat. Yang layak kita puji dan kita sembah. Dan saya hari ini ingin berbicara tentang persembahan. Persembahan itu biasanya sesuatu yang diberikan kepada sosok yang dihormati, betul? Dan Tuhan Allah kita, Dia layak menerima persembahan yang terbaik dari kita, betul? Dan kalau bicara tentang persembahan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, persembahan itu komponen utamanya ada 3.
Ya. Untuk adanya persembahan itu ada 3 hal yang perlu. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai 38. Di sini nanti kita akan lihat nampak ada 3 hal utama di dalam persembahan itu. Ya. Saya akan bacakan pasal 18 ayat 31 sampai 38. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya, ada 12 batu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini tadi, kita bisa melihat komponen dari sebuah persembahan. Ada mezbah. Ya, ada mezbah. Mezbah itu apa sih? Nanti boleh Bapak Ibu cari di internet ya. Kalau kurang pakai cari di Google, tanya sama anak-anaknya, biasanya pinter-pinter. Ya, yang remaja-remaja cari nanti di Google ya. Mezbah itu apa gitu ya. Zaman dulu yang namanya mezbah itu yang penting tinggi, permukaannya rata. Ya. Kadang ada batu yang besar, lebar, rata, yaitu dijadikan mezbah. Kalau enggak ada, ya seperti ini tadi, batu kecil-kecil disusun menjadi seperti meja. Ya. Kenapa kok meja? Ya. Filosofinya sebetulnya mezbah itu meja makan. Ya. Saya bacakan satu ayat dalam Imamat 3 ayat 11. Imamat 3 ayat 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Mezbah itu meja makan, saudara. Meja jamuan makan. Jamuan makan untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Emangnya Tuhan makan? Ya,
Tuhan jelas secara fisik tidak makan seperti kita makan ya. Menggigit, mengunyah, menelan ya tidak seperti itu. Tetapi itu wujud penghormatan kepada Tuhan. Memberikan jamuan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi prinsipnya itu yang pertama. Ya. Ingat-ingat ya, persembahan itu soal makan. Nah, nanti ada buntutnya di belakang. Sekarang ingat aja itu dulu. Yang kedua, di situ kalau mempersembahkan korban tentu ada korbannya, ya kan? Oke, ada korbannya. Sebentar. Korbannya saya simpen dulu. Saya mau ngomong yang ketiga dulu. Ada mezbah, ada korban diletakkan di situ, kadang berupa kambing, domba, kadang sapi ya. Lalu ada apa? Ada api. Mengapa api? Ya. Kenapa sih kok api? Kok enggak? Ya sudah diletakkan di mezbah, ya sudah. Dipersembahkan kepada Tuhan, ditinggal. Kok enggak gitu? Nanti kalau begitu yang makan siapa? Tikus, binatang-binatang gitu ya. Serangga, terus burung pemakan bangkai itu ya. Itu nanti yang makan. Jangan. Nanti dibiarkan di situ nanti sampai busuk, jelek kan ya. Karena itu dibakar. Artinya apa dibakar itu? Api itu sifatnya bagaimana sih? Menghanguskan, menghancurkan, ya, menghabiskan. Kalau dalam Alkitab api itu dikatakan api yang menguduskan. Artinya apa sih kudus itu? Khusus. Kenapa dibakar? Supaya tidak untuk yang lain, hanya untuk Tuhan. Dibakar habis hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Mereka tidak sedang memberi makan binatang-binatang liar di padang, bukan. Ini khusus untuk Tuhan. Ini soal api. Dan ini yang mau saya bicarakan hari ini, api itu penting sekali. Kita semua beribadah, mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus perhatikan api kita. Api yang bagaimana? Pernah suatu kali terjadi tragedi, ya. Terjadi suatu tragedi di dalam keimamatan. Kita buka Imamat 10. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kita baca. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Serem. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kok mati? Kok Tuhan kejam? Tidak. Tuhan tidak kejam. Kalau saudara baca lanjutannya, Tuhan berkata kepada engkau yang karib, yang dekat, aku tunjukkan kekudusanku, kata Tuhan. Tuhan bukan kejam. Tapi Tuhan sedang menunjukkan kekudusannya dan Tuhan menuntut kekudusan. Api itu bicara soal kekudusan, kekhususan di hadapan Tuhan.
Kalau kita berkata, Tuhan aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Sungguhkah hidup kita khusus untuk Tuhan? Ketika kita datang beribadah ke tempat ini, kita mau menghadap Tuhan. Sungguhkah hati kita betul-betul hanya untuk Tuhan? Yang dikatakan api asing di sini apa sih maksudnya? Begini, di dalam aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel, mereka punya tempat perapian khusus untuk persembahan. Dan itu harus dijaga menyala terus. Api itu tidak boleh padam. Dan setiap kali mereka mempersembahkan persembahan, apinya harus dari situ. Tidak boleh api yang lain. Gak boleh tiba-tiba keluarkan korek, terus dibakar. Gak boleh. Apinya khusus. Tuhan minta yang khusus. Dan mereka melanggar itu. Ini soal kekudusan hati kita, niat kita sungguhkah untuk Tuhan. Seringkali kita beribadah itu kita datang dengan segudang harapan. Dengan segudang persoalan di benak kita dan kita mencari pertolongan Tuhan. Betul? Itu apakah salah? Kita berharap kepada Tuhan itu betul. Jangan berharap kepada yang lain. Ya. Apalagi ke gunung sana, ke gunung sini. Oh jangan. Berharap hanya kepada Tuhan, itu betul. Tetapi saya ajak kita pagi ini belajar. Ketika kita menghadap Tuhan beribadah, coba sisihkan dulu semua yang lain itu. Segala harapan, keinginan kita coba disisihkan dulu. Percaya enggak Tuhan mau memberkati kita? Tuhan mau memberkati kita loh. Mau. Pasti. Tetapi mari beribadah dulu dengan segenap hati. Ketika kita datang beribadah, coba kita atur hati kita dulu, pikiran kita. Aku sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Aku datang untuk memuliakan Tuhan. Aku datang untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku. Soal aku mau apa, itu nanti saja. Nanti saja. Nanti saya akan jelaskan. Tuhan itu baik sekali untuk kita. Tapi yang pertama mari khususkan hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Singkirkan semua api yang asing. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak mau kan ngalami seperti Nadab dan Abihu ini. Mungkin kita nggak seperti ini ya. Wah sambar api langsung mati. Mungkin tidak. Tapi kita rugi sendiri saudara. Kalau kita hanya mengharapkan berkat Tuhan. Tanpa kita mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu yang terbaik saudara. Di hadirat Tuhan. Merasakan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita boleh memuji, menyembah Dia. Itu anugerah besar. Tanamkan ini di hati kita. Setiap kali kita mau beribadah, entah di sini, entah di rumah, di mana saja. Tanamkan di hatimu. Engkau mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara akan merasakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Nah. Sekarang saya mau bicara tentang persembahannya. Kalau tadi soal apinya, sekarang soal persembahannya. Korban yang dipersembahkan itu kan disembelih dulu ya. Disembelih.
Lalu apa yang diminta oleh Tuhan? Memang semuanya diletakkan di atas mezbah. Tapi ada hal yang terutama yang dikatakan Tuhan betul-betul itu khusus untuk Tuhan, tidak boleh untuk yang lain. Keluaran 29 ayat 13. Keluaran 29 ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Nah, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya. Dan kau bakarlah di atas mezbah. Ya. Lemak banyaknya di perut. Ya, kayak perut saya ini kayaknya banyak lemaknya di dalam. Ya, apalagi kalau sapi ya, sapi lebih besar dari saya, lebih banyak lagi lemaknya itu ya. Ada di perut itu lemak yang namanya visceral fat, lemak yang membungkus isinya perut, yang melindungi organ-organ di dalam. Nah, itu dikatakan Tuhan harus dipersembahkan kepada Tuhan dan juga umbai hati. Umbai hati itu katanya hati bagian atasnya itu terutama itu harus dibakar habis. Dan kedua buah pinggang. Nah, ini saya mau bicara buah pinggang. Ya. Buah pinggang itu apa sih? Ginjal, ya kan? Ginjal. Ginjal itu penting atau tidak? Penting loh. Manusia nggak bisa hidup tanpa ginjal. Karena ginjal ini tempat terjadinya banyak sekali proses di dalam tubuh kita. Ginjal itu menjaga keseimbangan keseimbangan mineral, keseimbangan tekanan darah di situ. Terus membuang semua racun di dalam tubuh, itu lewat situ semua. Kalau ginjal tidak berfungsi, gawat. Nah, ginjal ini sangat penting. Dan juga ginjal itu rentan, makanya ada lemak yang membungkus. Supaya tidak gampang tergoncang, tidak gampang terbentur. Kalau seseorang mendapat pukulan di area ginjal, bisa-bisa langsung pingsan. Enggak akan kuat. Ginjal itu begitu penting. Nah, di dalam pengertian orang Yahudi zaman dulu, ginjal ini tempatnya perasaan yang paling dalam katanya mereka. Kalau bahasa kita gampangnya tempatnya hati nurani mungkin gitu ya. Setara dengan yang saya sempat katakan beberapa minggu lalu tentang hati ya. Levav, pusat komando di dalam diri manusia. Ini pusat emosinya. Dan juga katanya tentang hikmat. Ya, sebanding dengan yang dikatakan hati. Dan kalau dibaca di Alkitab sering itu dikatakan disebutkan itu berdampingan. Misalnya ada kalimat hatimu dan pikiranmu atau hatimu dan jiwamu itu seringkali yang kalau dilihat bahasa aslinya itu tadi hati dan ginjal. Nah, dengan pengertian itu kita bisa mengerti ketika Tuhan minta buah pinggang, maksudnya segenap perasaanmu, segenap niatmu, keinginanmu, segenap diri kita ini loh dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu banyak ya bisa kita temui. Di Imamat 3 ada ya, ayat 9 sampai 10. Nah,
itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita itu untuk Tuhan. Masih ingat Roma 12? Coba dibaca Roma 12 ayat 1 dulu. Sudah sering kali kita bicara ayat ini ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati itu segenap diri kita. Segenap hidup kita. Ini yang seringkali tidak terjadi. Karena apa? Porsinya untuk Tuhan berapa persen kira-kira? Ada 10%? 20%? 60%? Tuhan minta seluruhnya. Tidak ada bagian dari hidup kita yang bukan untuk Tuhan. Jangan lagi berkata, oh ini hal rohani, ini hal jasmani, ini hal rohani, ini hal duniawi. Tidak boleh lagi di dalam hidup kita ini. Kalau kita anak Tuhan, semuanya adalah hal rohani bagi kita. Semuanya adalah bagi Tuhan. Jangan dipisah-pisahkan lagi. Dan sering kita terjebak pada kegiatan hidup kita sehingga kita melupakan Tuhan. Sering kita merasa mungkin, aku sudah baik loh. Aku ini sudah hidup baik. Aku tidak berbuat jahat. Aku tidak menipu. Betul. Aku bekerja dengan giat. Betul. Aku sudah beribadah. Tiap pagi aku berdoa dengar firman Tuhan. Malam sebelum tidur aku berdoa. Hari Minggu ke gereja. Kegiatan lain-lain juga ikut doa malam. Tetapi ketika engkau mengawali harimu, coba diperiksa. Apa yang engkau minta di hadapan Tuhan? Kebanyakan mungkin seringkali ketika berdoa berkata, Tuhan berkatilah aku hari ini. Ada yang sopan sekali. Bapa, aku datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan rahmat-Mu, memberikan berkat-Mu hari ini. Loh iya. Bilang lagi, Tuhan tuntunlah aku hari ini. Tetapi ketika di dalam pekerjaan ada hal yang harus diputuskan, melibatkan Tuhan enggak? Ketika ada persoalan yang dihadapi, melibatkan Tuhan atau tidak? Berapa banyak yang ketika pagi berdoa berkata, Bapa, aku ingin dengar apa yang Kau mau. Aku ingin hidupku hari ini menyenangkan-Mu. Tuhan mau apa? Kasarnya kita kayak pelayan di restoran gitu ya. Mau pesan apa? Gitu kan ya. Jangan nanti Tuhan pesan burger kita kasih ikan asin gitu ya. Nah, walaupun sama-sama enak kan bukan itu yang dipesan. Coba ketika kita berdoa kita lebih memikirkan Tuhan mau apa dalam hidupku. Ini yang seringkali kurang. Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini. Kalau soal makan, soal perut kita serius sekali. Soal dompet kita serius sekali. Kalau soal Tuhan serius gak sih? Gitu kan. Seringkali kalau soal Tuhan kita gak terlalu serius. Sambil lalu. Mari hari ini kita serius. Serius. Karena apa? Ayat 2 coba dibaca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita perlu bisa membedakan dalam hidup kita ini. Mana yang perlu, mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Dan untuk itu kita perlu hikmat Tuhan. Mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Minta, Bapa beri aku hikmat. Roh Kudus beri aku hikmat. Ubah hatiku, ubah pikiranku. Supaya aku mengerti apa yang kau kehendaki. Ini loh, ayo katanya anak-anak Tuhan. Mari kita lebih memikirkan Tuhan mau apa dalam hidup kita ini. Seperti saya katakan tadi, ingat, semuanya adalah untuk Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Amin. Saudara mau melakukan ini? Gak gampang. Sering memang gak gampang. Saya akui gak gampang. Mungkin kalau saya bicara gini, mungkin ada yang berpikir, oh enak ngomong gitu pendeta. Pendeta urusannya cuman melayani Tuhan. Saudara, banyak pendeta juga terjebak. Jadi pendeta itu bisa jadi cuman sekedar jadi profesi. Loh iya, banyak pendeta juga bisa terjebak. Sekarang saya tanya, orang berkhotbah itu, ya, bisa enggak pokoknya dia berkhotbah tanpa tuntunan Roh Kudus, bisa enggak? Hah? Enggak bisa? Bisa apa enggak? Ayo. Ya bisa lah. Sekarang coba pikirkan, berkhotbah sama pidato itu mirip kan ya? Ya enggak? Siapa di sini yang suka dengerin di YouTube atau di TikTok atau di mana, kadang ada motivator ya? Mirip-mirip kan ya sama orang khotbah ya? Betul enggak? Sekarang bayangkan kalau ada seseorang, ini kayak motivator ya. Dan dia cari bahannya, referensinya dari Alkitab. Ayat-ayat Alkitab buat referensi, bisa enggak? Lalu kita dengar, wah khotbah yang luar biasa. Bisa? Bisa. Bisa enggak seorang pendeta terjebak dalam rutinitasnya, pekerjaannya sebagai pendeta, lalu lupa untuk bersama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan bicara? Sangat bisa, saudara. Jadi kita ini enggak ada bedanya sebetulnya. Sama. Dan di hadapan Tuhan juga sama. Bahayanya juga sama. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama lakukan itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, berpikir, kalau semua aku berikan untuk Tuhan, sebentar, memangnya bisa manusia seperti itu? Kan aku ini juga butuh kegembiraan, butuh refreshing, butuh kesenangan. Kalau semua tak kasih buat Tuhan, aku gak happy dong. Aku gak bahagia dong. Apakah begitu? Enggak, saudara. Tuhan ingin engkau berbahagia. Camkan ini, Tuhan ingin saudara berbahagia. Dan saya mau bacakan sesuatu yang luar biasa. Imamat 7. Imamat 7. Ayat 3 sampai 8.
Saya tanya dulu. Kira-kira para imam yang melayani Tuhan kelaparan atau tidak? Tidak ya, tidak. Kita baca. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan. Yakni ekornya yang berlemak. Kalau ayam brutu berarti ya. Dan lemak yang menutupi isi perutnya. Dan lagi kedua buah pinggang. Dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang. Dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Ayat 6 baca sama-sama. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Siapa suka makan kulit? Rambak, apalagi cecek. Itu bagiannya para imam. Ya. Ingat tadi, mezbah itu apa? Meja makan. Dan para imam yang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka makan semeja dengan Tuhan. Kalau saudara mempersembahkan persembahan yang benar, hidupmu seutuhnya bagi Tuhan, penyembahanmu dengan hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, engkau makan sehidangan dengan Raja segala raja. Luar biasa. Bagaimana kalau kita makan sehidangan dengan Pak Wali Kota? Rasanya sudah kepala ini naik entah kemana gitu. Ini makan sehidangan dengan Raja segala raja. Dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Wow. Luar biasa. Tuhan tidak mungkin tidak memberkati engkau. Dia ingin menikmati hidupmu bersama denganmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, mereka yang tidak menyayangkan nyawanya akan mendapatkan berapa kali lipat? Berkali-kali lipat. Mari kita baca Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 20. Ini ayat terkenal sekali. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Maukah kita buka pintu untuk Tuhan masuk. Bukan dalam hatiku, bukan dalam hidupku seutuhnya. Makan bersama dia. Biarkan dia menikmati hidup kita, kita pun makan bersamanya. Kita akan menikmati kehidupan yang paling utuh, yang paling berarti yang bisa kita dapatkan. Kalau kita menikmatinya bersama Tuhan. Kuncinya satu, persembahkan dulu
untuk Tuhan. Urusan berkat, sudahlah, Tuhan pasti memberi. Mungkin kita menunggu-nunggu, kok aku berdoa minta tolong sama Tuhan, kok belum ditolong-tolong. Lihat dulu, coba periksa apakah engkau sudah memberi yang terbaik. Apakah engkau sudah memberi segenap hidupmu untuk Tuhan. Kalau belum, mari kita bertobat sama-sama. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang menang? Ya mereka yang buka pintu tadi buat Tuhan. Yang menikmati, menjalani hidup ini bersama Tuhan. Yang hidupnya adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Mari saudara, dalam apapun yang kau lakukan, lakukan bersama Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Mari kita renungkan. Sungguhkah aku mau? Sungguhkah aku rela memberikan semuanya untuk Tuhan? Mari Kak Ati akan pimpin kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Di tempat ini ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa dan ada lansia. Lengkap. Mari kita meresponi apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Sudahkah kita bertemu Tuhan di dalam setiap ibadah kita? Itu adalah yang paling penting di dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita membawa persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Itu adalah hidup kita. Saudara amini firman Tuhan pada hari ini. Dan saudara rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita renungkan sejenak. Dan katakan kepada Tuhan, jika engkau mau, Tuhan inilah hidupku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, ku persembahkan. Bapa, Mari katakan dengan ku sungguh-sungguh, persembahkan tubuhku ini aku Bapa. sebagai Aku rindu hidup persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan yang bagi berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita renungkan sungguh-sungguh
masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini kami, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Nama-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan katakan, aku menyembah Engkau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Nama-Mu. Ini kami ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, sia-sialah kami jika kami tidak bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami rindu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, ini kami, kuduskan hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Dia, mari beri pujian dan penghormatan. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, layak terima pujian dan penghormatan.
Terima kasih Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami hari demi hari menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Segala ciptakanku persembahkan. Ku tahu hidupku berharga. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang bersyukur kita sudah diingatkan oleh Tuhan dan kita mau berubah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita dan katakan kepada kiri kanan kita, hidupmu adalah persembahan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pengumuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti sudah disampaikan beberapa minggu ini, kita sedang melakukan renovasi, ya, renovasi taman doa, dan kita akan menambah ruangan untuk kelas sekolah minggu, ya. Untuk ini, jadi gini, taman doa kita ini pondok-pondoknya itu usianya sudah lumayan tua, ya. Berapa tahun ya? Sudah yang jelas berapa 10 tahun lebih ya. Sudah 10 tahun lebih dan memang sudah waktunya untuk diperbaiki karena atapnya sudah mulai bocor ya. Orang berdoa di situ kalau hujan ya, alang-alangnya udah banyak yang rusak. Nah, itu diganti. Supaya yang berdoa di situ nyaman ya. Lalu juga kita butuh ruang-ruang kelas ya yang memadai untuk kelas remaja, kelas sekolah minggu, anak-anak semua ya. Karena selama ini kita sebetulnya kekurangan ruangan. Kadang-kadang sampai bingung ya, mau ruangannya di mana gitu ya. Kalau jaraknya berdekatan di satu ruangan, kadang dipakai 2 kelas, suaranya tabrakan gitu ya. Jadi muridnya bingung dengar guru yang mana, gurunya ada 2. Ya. Nah, karena itu kita melakukan beberapa perbaikan ya. Silakan ditunjukkan fotonya. Ini yang biasa kita sebut pendopo IRC di sebelah kanan saya itu, lihat ya. Itu plafonnya sudah mulai jelek ya. Ruangan ini akan dibenahi, kemudian disekat-sekat menjadi beberapa ruang kelas. Ya. Termasuk di situ ada ruang kamar untuk koster. Ruang ini juga akan di kelas. Ya. Nah, lalu yang jaga di mana kamarnya? Ada di belakangnya lagi. Itu ada ruangan yang sekarang ini sedang dikerjakan. Nah, itu masih terbuka ya, masih belum selesai. Itu sedang dikerjakan. Juga dapur itu akan diperbaiki lah ya. Itu sudah kelihatan jelek sekali itu dapurnya ya. Nah, lalu area kolam baptisan kita juga perlu diperluas. Beberapa kali ketika ada baptisan itu kasihan juga. Di situ pemandangannya kurang bagus, sudah gitu tempatnya sempit. Jadi yang menyaksikan baptisan juga umpel-umpelan gitu ya. Berdesak-desakan di situ, kok kasihan. Kita akan buat area itu menjadi lebih lebar supaya lebih nyaman, dan juga kita akan tambahkan di dekatnya ada kamar bilas ya dan toilet yang baru. Karena yang lama memang sudah ya kondisinya sudah jelek ya, enggak layak. Jadi perlu dibuat yang baru. Nah, ini foto menara doa sekarang. Nah, itu menara yang sekarang dalam proses pengerjaan ya, atapnya. Kalau pondok-pondok sudah selesai ya. Pondok-pondoknya nah itu atapnya sudah baru ya. Yang pondok-pondok kecil sudah selesai. Nah. Anggarannya bagaimana? Kita lihat RAB-nya. Ya. Yang pertama untuk pembongkaran ya area pendopo ini yang lama dan pembuatan kamar penjaga yang baru itu dibutuhkan kira-kira 6 juta. Untuk perbaikan menara dan pondok doa kira-kira sekitar 20 ya. Perhitungannya demikian. Lalu untuk
merombak kamar penjaga yang lama dan menjadikannya kelas ya. Termasuk membuat kelas-kelas yang baru di pendopo itu 10 juta. Untuk pelebaran area kolam baptisan dibutuhkan 5 juta. Ya, lalu ada pelebaran teras dan atap ya, karena area kolam baptisan itu diperlebar, otomatis terasnya, atapnya juga perlu nambah. Itu 35 juta. Kemudian penambahan toilet dan ruang bilas yang tadi saya katakan itu dibutuhkan 25 juta. Nah, sekarang laporan keuangan sampai saat ini. Jadi dana awal dan dari rekening dana pembangunan kita per Juli 2022 itu 60 juta 126.880 rupiah. Kemudian sudah ada penerimaan total sebesar 17.250.000. Jadi total saldonya belum dipotong pengeluaran 77.376.880. Sedangkan untuk total pengeluaran yang sudah ada itu 14.826.200 rupiah. Sehingga kita saldonya saat ini 62.550.680. Nah, ini kekurangannya masih lumayan banyak ya. Nah, mari kita berdoa supaya kebutuhan ini tercukupi. Tuhan kita ajaib. Amin. Kita percaya pasti cukup. Supaya apa? Supaya pelayanan di sini makin maksimal, makin optimal untuk semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Dan kita juga akan berdoa untuk proses renovasi beberapa ruangan dan menara doa. Kak Roslin akan pimpin kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu datang kepadamu bersyukur. Karena tempat ini Tuhan sediakan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, saat ini ada beberapa bagian yang perlu direnovasi dan kami pun mengucap syukur karena Tuhan telah menggerakkan anak-anak-Mu untuk membawa persembahan mereka untuk renovasi ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah Engkau Allah yang setia untuk terus mendampingi mereka dan memberkati mereka. Kami percaya apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, itu Tuhan yang melihat. Ketulusan hati mereka, Tuhan yang lihat dan Tuhan yang akan membalaskan kepada mereka dengan kelimpahan daripada-Mu. Bapa, Engkau pun melihat kekurangan kami saat ini. Tetapi kami percaya bahwa tempat ini adalah milik kepunyaan-Mu. Maka kami percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan segala yang diperlukan. Kami berbahagia dan bersuka cita kalau kami bisa ambil bagian di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan itu. Maka biarlah hati kami limpah dengan syukur pada saat kami terlibat di dalam renovasi tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat penginjil Hansi dan tukang-tukang yang bekerja, yang menggarapnya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat dan kekudusan-Mu ada pada mereka untuk mereka membangun tempat ini. Sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati setiap tukang-tukang itu, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan setiap hari, rezeki yang melimpah juga Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, terlebih dari itu kami rindu supaya pada saat mereka bekerja di tempat ini, ada sukacita yang mereka alami,
Ada Tuhan yang bersama dengan mereka, yang mereka bisa rasakan. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami rindu jemaat-Mu di tempat ini, ataupun juga yang ada di rumah-rumah, membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Engkau menerimanya. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang hadir di gereja dan di rumah-rumah yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu untuk bangkit berdiri. Kami akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Saudara Frankie akan berdoa bagi saudara kita yang sedang berulang tahun. Bapak, kami turut bersukacita untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun. Tuhan, sungguh biarlah di umur yang baru ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang sekolah. Tuhan, Engkau berikan kepandaian, roh hikmat-Mu Tuhan, Engkau curahkan. Bagi mereka yang bekerja Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat di tempat kerja mereka. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan biarlah kita membawa pulang berkat Tuhan dan hidup kita selalu untuk Tuhan. Selalu untukku, selalu untukku, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam,
Haleluya. Saudaraku, sungguh terima berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Bapa. Penyertaan Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudusnya ada padamu. Menolongmu makin hari makin khusus untuk Tuhan. Haleluya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata amin. Kita semua.